Pelajar merdeka, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Ibu Vincentia Masisabon, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur yang bertempat tugas di SMP Negeri Pancamarga. Mari kita sama-sama memahami sebuah konsep filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon yang dilambangkan sebagai sistem tata surya. Tujuan pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, artinya di depan harus dapat memberi contoh. Dalam analogi sistem tata surya, asas ini bisa diwakili oleh matahari. Matahari berada di pusat sistem tata surya dan memberikan cahaya serta panas yang diperlukan untuk kehidupan di planet-planet yang mengorbitnya. Dari asas ini, guru harus menjadi contoh yang baik dan sumber inspirasi, seperti matahari yang menjadi pusat sistem tata surya dan sumber energi untuk kehidupan. Jadi, guru dapat menciptakan pelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga menginspirasi. Misalnya, dalam pembelajaran, seorang guru bisa menceritakan kisah-kisah pahlawan nasional atau tokoh dunia, tidak hanya dari sisi perjuangannya saja, tetapi juga tantangan dan kegagalannya. Ini menunjukkan kepada siswa bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan mencapai kesuksesan. Yang kedua, Ingmadio Mangungkarso, artinya di tengah harus dapat membangkitkan semangat. Asas ini dapat diibaratkan sebagai planet-planet yang mengorbit matahari. Planet-planet ini dengan kondisi dan karakteristik unik masing-masing mewakili siswa dengan berbagai bakat, minat, dan kebutuhan. Asas ini dalam sistem tata surya pendidikan, guru atau matahari tidak hanya memberi cahaya dan panas, tetapi juga harus menginspirasi dan memotivasi setiap planet atau siswa untuk berkembang sesuai potensi mereka. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan individual dalam pendidikan, di mana guru membantu membangkitkan semangat dan mengarahkan energi siswa untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang maksimal. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya dari belakang harus memberi dorongan. Analogi untuk asas ini dalam sistem tata surya bisa dianggap sebagai gravitasi atau kekuatan yang tidak terlihat yang mempertahankan planet dan orbitnya. Kepada siswa untuk menjaga mereka pada jalur pembelajaran mereka, mendorong mereka untuk mencapai tujuan mereka, dan membantu mereka tetap fokus pada aspirasi mereka. Dengan menggunakan sistem tata surya sebagai analogi, Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus holistik, mencakup pemberian contoh yang baik, inspirasi individu, dan dukungan yang berkelanjutan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya hubungan antara guru dan siswa, di mana pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi individual.
Dalam praktek pendidikan modern, penerapan asas Trikon Ki Hajar Dewantara ini menghadapi beberapa tantangan. Tantangan-tantangan ini menurut saya sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman. Maksudnya, tidak semua pendidik memahami atau menerapkan prinsip ini secara efektif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, perubahan zaman. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial budaya, terkadang sulit untuk mengadaptasi prinsip-prinsip ini agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Yang ketiga, sistem pendidikan yang kaku. Sistem pendidikan yang kaku dan berorientasi pada hasil ujian dapat menghambat penerapan asas ini. Yang lebih penting menekankan pada penggambaran karakter dan inisiatif siswa. Yang keempat, sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya, baik infrastruktur maupun tenaga pendidik, dapat menjadi hambatan dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama, pelatihan guru. Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk guru tentang cara menerapkan asas Trikon dalam pengajaran mereka dengan penyesuaian terhadap konteks zaman sekarang. Yang kedua, integrasi teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk membuat proses belajar mengajar lebih interaktif dan menarik, sekaligus menyediakan platform bagi siswa untuk menggambarkan inisiatif dan kreativitas mereka. Yang ketiga, kurikulum fleksibel. Mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel yang tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan kemampuan sosial siswa. Pendekatan holistik. Menerapkan pendekatan pendidikan yang holistik, memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual siswa, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan moral dalam proses pembelajaran. Keterlibatan komunitas. Mendorong keterlibatan orang tua dalam komunitas dalam proses pendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan dalam masyarakat. Penerapan asas Trikon Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan modern memang membutuhkan adaptasi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan. Dengan kerjasama antara pendidik, siswa, orang tua, dan komunitas, prinsip-prinsip pendidikan yang ditanamkan Ki Hajar Dewantara dapat terus hidup dan relevan dengan perkembangan zaman.